Puslitbang KDOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi yang saya dapatkan pada sesi materi kesiapsiagaan bela negara. Secara harfiah, kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Sedangkan bela negara merupakan kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika kita berbicara tentang konsep kesiapsiagaan bela negara, maka seseorang dikatakan memiliki kesiapsiagaan bela negara jika dapat mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesinya. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Kemampuan awal bela negara secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan kemampuan awal bela negara secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Kesiapsiagaan jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesiapsiagaan jasmani ini perlu selalu dijaga dan dipelihara. Kawan-kawan pasti pernah mendengar istilah mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, dengan memiliki kesiapsiagaan jasmani yang baik, maka di saat yang sama kita akan memperoleh kebugaran mental atau kesiapsiagaan mental, atau dapat dikatakan kita memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara diantaranya sebagai berikut. 1. Pengaturan baris berbaris. Pengaturan baris berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna mewujudkan disiplin yang prima dan membina kebersamaan, sehingga dapat menunjang pelayanan yang prima. 2. Keprotokolan. Keprotokolan merupakan pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu acara berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku. 3. Kemampuan kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini merupakan kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Kesadaran lapor cepat adalah perwujudan kewaspadaan dini dalam kesadaran bela negara. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau langsung maupun tertulis kepada aparat atau pejabat terkait sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Setelah mempelajari materi kesiapsiagaan bela negara, maka saya dapat memahami bahwa seorang ASN dikatakan
memiliki kesiapsiagaan bela negara ketika mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka ASN akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu, seorang ASN juga harus dapat menjadikan dirinya sebagai model panutan tentang kebaikan dan moralitas, serta senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Rencana aksi yang dapat saya lakukan ke depan adalah 1. Menerapkan nilai cinta tanah air dengan menjaga kebersihan unit kerja. 2. Menerapkan nilai sadar berbangsa dan bernegara dengan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan di lingkungan kerja. 3. Menerapkan nilai setia kepada Pancasila dengan melakukan musyawarah dan mufakat pada setiap diskusi yang saya ikuti di unit kerja. 4. Menerapkan nilai rela berkorban dengan memberikan tenaga, waktu, dan pikiran saya untuk kemajuan unit kerja. 5. Menerapkan nilai kemampuan awal bela negara dengan menjaga pola hidup yang sehat. Sekian resume jurnal harian saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.